Ada juga pertanyaan yang mengatakan bahwa ketika kita melaksanakan sesuatu, niat, misalnya mau ngaji nih, tahu ada halangan, terus sampaikan niat aja, alhamdulillah sudah dapat pahala. Itu termasuk salah satu anjuran atau apa namanya, emang ada dari sananya atau gimana Ustaz? Atau bisaan kita aja gitu? Baik. Nah, para jamaah rahimakumullah, saya bismillahirrahmanirrahim, saya ulang kembali, bedakan mana keinginan, mana niat. Semacam itu tuh niat apa keinginan? Keinginan, belum niat. Yang dicatat pahala itu niat. Tapi sebenarnya ada beberapa hal. Jadi para jamaah rahimakumullah, untuk proses menuju niat itu ada 4 hal. Satu namanya khotorul qalb. Yang kedua namanya adalah ham. Yang ketiga namanya azmun. Yang keempat namanya qasdun. Baik, saya ini kan biar lebih ini. Jadi untuk menuju proses niat itu, satu namanya khotorul qalb, bisikan hati. Bisikan hati ini Pak, cuman keinginan, ini definisinya. Jadi keinginan yang datang ke hati hanya sebuah bisikan, tapi belum ada usaha untuk mewujudkannya. Itu namanya bisikan hati. Hukumnya ulama sepakat bahwa bisikan hati ini baik perbuatan pahala ataupun dosa belum dicatat. Ini dalilnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati ma hadasat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu." Allah itu membebaskan, enggak mencatat apa-apa yang masih berupa bisikan hati, selama itu bisikan hati. Nah, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, sebelum ada pekerjaan. Dari bisikan hati ini nanti naik ke yang namanya keinginan yang sudah ada usaha, namanya ham. Nah, keinginan yang sudah ada usaha ini definisinya ham adalah tawajjuhul qalbi ala fi'li syai' ma'a wujudil kasbi min fi'lil khair awisar. Jadi hati mantap melakukan sesuatu, sudah mulai ada usaha, tapi belum maksimal. Nah, ham ini ada hadis sahih para jamaah rahimakumullah, riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Ini masyhur hadisnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan itu kapan dicatatnya? Mulai dari ham. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang punya ham, keinginan berbuat baik tapi sudah ada usaha belum maksimal dan dia tidak melaksanakannya, hadis qudsi, maka dicatat 1 pahala. Ingat hadisnya ya, redaksi Rasulnya pakai faman hamma, bukan khotorul qalb. Makanya pilihan bahasa itu nggak bisa dipukul rata. Jadi kalau perbuatan baik sudah ada usaha, walaupun belum dilaksanakan, sudah dapat 1 pahala. Tapi belum niat, baru ham. Nanti setelah itu naik ke derajat namanya al-azmu, azam, tekad yang kuat. Azam ini kalau ikut mazhab Hambali sama mazhab Hanafi, niat. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i atau mazhab Imam Malik, ini baru rencana, belum niat. Nah, azam ini kalau kita lihat hadis yang tadi,
Kalau HAM ini dilaksanakan, maka pahalanya antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tidak terhingga. Berarti posisi azam ini kalau diyakini bukan niat, azam ini pahalanya di atas 1, di bawah 10. Sebab 1 untuk HAM, 10 untuk niat. Baru yang terakhir niat, yaitu motif pekerjaan. Jadi ada 4 proses tingkatan. Saya kasih contoh para jamaah. Misalkan mau sholat maghrib. Saya ingin sholat maghrib di Masjid Al-Ghadfan. Sambil gini, ada usaha belum? Belum. Tapi kalau sudah begini, saya mau wudhu, sudah ada usaha belum? Sudah, itu HAM. Dicatat 1 pahala. Jalan ke masjid, sudah tambah tuh 2, 3, 4 sampai menjelang Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar dicatatnya berapa? 10. Kalau lebih ikhlas lagi bisa sampai 700. Kalau lebih ikhlas lagi bisa jadi sampai tak terhingga. Proses pencatatan pahala itu tergantung yang di dalam hati. Dari mulai bisikan hati menuju motif pekerjaan. Baik, jadi yang harus difahami, bedakan dulu mana niat, mana bukan niat. Tapi kalau bicaranya sisi ibadah, Pak, ibadah itu tidak sah kalau belum niat. Maka posisi HAM sama posisi khotorul qalb selama belum azam, maka belum bisa mengesahkan ibadah. Sebab ibadah itu bisa sah kalau ada tekad yang kuat atau ada motif pekerjaan. Maka di sini sekali lagi setan menggoda kita agar hati kita lalai. Makanya di surah Al-Ma'un itu fawailul lil musallin. Salat enggak ini orang? Salat. Kan fawailun, maka wail, neraka wail, celaka lil musallin, bagi orang yang melaksanakan sholat. Kok bisa sholat tapi celaka? Dijelaskan sama Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, lalai. Sholat si sholat tapi nggak jelas sholatnya, atau sholat si sholat tapi di luar waktu. Yang kedua, alladzina hum yuraun. Rajin nggak sholatnya? Rajin, tapi niatnya pengen dipuji. Maka sebanyak apapun sholat sunnah yang dilaksanakan tidak punya nilai. Tetapi orang ini diancam oleh Allah dengan wail, yaitu 1 lembah di neraka jahanam. Baik, cukup ya.